Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Khairunisa dari kelas 12 IPA 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom merupakan molekul struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Seperti molekul kelima, jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret, dan juga termasuk gen unsur regulator dan sekuens nukleotida. Kromosom yang berada di dalam nukleus sel eukariota secara khusus disebut kromatin. Yang pertama di sini ada ukuran dan jumlah kromosom. Di sini sudah terlihat jelas bahwasanya jumlah kromosom dalam sel itu berbeda-beda dan bervariasi. Jumlah kromosom pada tiap jenis makhluk hidup selalu tetap. Panjang kromosom juga berbeda-beda. Hewan cenderung memiliki kromosom yang pendek, 4-6 mikrometer, sedangkan tumbuhan cenderung memiliki kromosom yang panjangnya mencapai 50 mikrometer. Panjang kromosom pada tiap-tiap makhluk hidup berbeda-beda, berkisar antara 0,2 sampai 20 mikron. Pada umumnya, semakin sedikit jumlah kromosom pada suatu makhluk hidup, maka semakin panjang kromosomnya. Di sini ada gambar yang menjelaskan panjang sebuah kromosom dan lebar sebuah kromosom. Panjangnya 12-50 mikron dan lebarnya 0,2-20 mikron. Lanjut, yang pertama, kromosom pada manusia dibedakan atas dua tipe, yaitu yang pertama ada autosom dan yang kedua ada gonosom. Kromosom yang tidak berperan dalam mengatur jenis kelamin dari 46 kromosom di dalam inti sel tubuh manusia. Maka, yang 44 buah merupakan autosom. Yang kedua, sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Seks kromosom dibedakan atas dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Berhubungan dengan hal itu, formula kromosom untuk perempuan normal memiliki dua kromosom X, yaitu 46XX, dan laki-laki normal memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y, yaitu 46XY. Di sini ada gambar yang menjelaskan beberapa jumlah kromosom yang berbeda antara pria dan wanita. Selanjutnya yang kedua ada struktur dan macam-macam kromosom. Secara garis besar, kromosom terdiri atas sentromer dan lengan. Sentromer atau kinetokor adalah bagian dari kromosom tempat melekatnya benang-benang spindel yang berperan menggerakkan kromosom selama proses pembelahan sel. Berdasarkan jumlah stromer, kromosom dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, monosentris, adalah kromosom yang hanya memiliki sebuah sentromer. Yang kedua di sini ada disentris, adalah kromosom yang memiliki dua sentromer. Yang ketiga di sini ada polisentris, adalah kromosom yang memiliki banyak sentromer. Berdasarkan letak sentromer, kromosom terbagi atas 4, yaitu 1 telosentrik, jika sentromer terletak di ujung lengan kromosom. Yang kedua akrosentrik, jika sentromer terletak di dekat ujung lengan kromosom. Yang ketiga metasentrik, jika sentromer terletak di tengah-tengah antara kedua lengan kromosom. Yang keempat adalah submetasentrik, jika sentromer terletak agak di tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjangnya. Di sini sudah ada dijelaskan gambar macam-macam kromosom menurut letak sentromer. Yang pertama di sini ada metasentrik, yang kedua ada akrosentrik, yang ketiga adalah submetasentrik, yang keempat adalah telosentrik. Lanjut, lengan atau badan kromosom adalah bagian kromosom yang mengandung kromonema. Selubung pembungkus kromonema disebut matriks.
Bagian kromonema yang mengalami pembelahan disebut kromomer. Kromomer berfungsi membawa sifat keturunan sehingga disebut sebagai lokus gen. Granula atau butir-butir kecil disebut kromiol. Bagian ujung kromosom yang menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya disebut telomer. Sedangkan bagian yang merupakan tambahan pada ujung kromosom disebut satelit. Ada juga kromosom yang memiliki satu lengan dan ada pula yang memiliki dua lengan. Ada memiliki lengan sama panjang dan ada pula yang tidak memiliki lengan sama panjang. Berdasarkan letak sentromernya, bentuk kromosom dibedakan atau dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada telosentrik, ada akrosentrik, ada submetasentrik, dan metasentrik. Yang pertama kita bahas tentang metasentris. Kromosom metasentris memiliki dua buah lengan yang sama panjang, sentromernya tepat ada di tengah. Yang kedua adalah submetasentris. Lengan kromosom tidak sama panjang, sentromer terletak di tengah. Sentromer agak mendekati ujung salah satu lengan kromosom. Sentromer berada di daerah submedian. Yang ketiga adalah akrosentris. Sentromernya mendekati salah satu ujung lengan kromosom. Lengan yang satu jauh lebih panjang dari lengan kromosom yang lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah telosentris. Kromosom telosentris hanya memiliki sebuah lengan karena sentromernya terletak pada ujung salah satu lengan kromosom. Yang ketiga kita bahas tentang jumlah dan tipe kromosom. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Organisme bersel banyak mempunyai dua jenis kelompok, yaitu ada sel somatis dan ada sel gamet. Jumlah kromosom pada sel gamet adalah separuh dari jumlah kromosom yang ada pada sel somatis, sehingga sel gamet bersifat haploid dan sel somatis bersifat diploid. Berdasarkan jenis selnya, kromosom dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kromosom sel tubuh dan kromosom sel kelamin. Berdasarkan tipe kromosom dibagi menjadi dua, yaitu ada autosom. Autosom adalah kromosom tubuh dan tidak menentukan jenis kelamin. Yang kedua adalah gonosom. Gonosom adalah kromosom seks yang dapat menentukan jenis kelamin. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya tentang kromosom. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.